intinya rajin minum obat aja. Ya. Iya. Jangan kabur lah. Jangan kabur dan mempasrahkan diri bahwa menganggap diri dia itu udah, kan kadang-kadang secara pribadi, waduh aku sudah rusak segala macam, biarlah mati seperti itu kan. Ya intinya kalau gitu mati sendiri asa, putus asa. Maksudnya dia kalau kayak gitu mati sendiri aman. Nah. Kalau jadinya aku sudah terinfeksi, aku harus keinfeksikan kalian semua. Nah, itu kayak apa? Itu melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kita berjumpa lagi dengan Pandai Ilmu Warung yang di tempat baru. Sebenarnya bukan warung lagi, cuma namanya doang. Ya, karena kita berpindah ke studio sekarang. Pindah studio. Padahal dulunya di warung. Kan? Studio 1 head office Borneo News. Iya. Ya, hari ini kita kedatangan tamu Bapak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, silakan kenalkan diri dulu, Pak. Kenalkan diri, Pak. Baik. Silakan kenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya John Ferry. Alhamdulillah di Dinas Kesehatan saat ini sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Iya. Ya, kami sangat mengapresiasi dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Panderan Warung ya, dari Borneo News ini Betul. sudah memberikan kesempatan nanti kepada Dinas Kesehatan, nanti insya Allah bisa sharing-sharing informasi. Iya, siap. Nah, pada hari ini. Mungkin itu dulu cukup ya? Iya, siap. Bapak. Pak, daripada kita berpanjang lebar kan. Soalnya ada yang penasaran ini, Pak. Iya. Ini kan dalam beberapa waktu lalu di pemberitaan kan ada jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya. Oke lah jumlahnya, kita udah tahu sejak lama itu pasti tinggi kan di sini kan. Cuman yang menjadi agak miris di antara kelompok umur tersebut ada yang masih tergolong dalam manusia yang ibaratnya masih sekolah setingkat menengah atas Ya, informasinya kita dapatkan seperti itu. Artinya kalau dengan kondisi seperti itu bukan hanya orang dewasa yang di atas 20 aja maksudnya yang terkena itu kan. Bahkan yang remaja seperti itu pun kena. Sepengetahuan saya bisa tertular itu kan dari suntikan, dari hubungan seks bebas, atau dengan transfusi darah. Cuma untuk transfusi darah sudah hampir mustahil. Ya. Karena pasti dicek dulu sebelum ditransfusikan darah itu ke pasti. penggunanya kan. Nah, ini menurut pantauan Bapak selama ini nih, kelompok umur seperti itu bisa terjangkit lah. Tertular HIV itu tuh faktor-faktor apa nih yang mengaruhinya? Mohon maaf agak panjang dari penjelasannya. Baik, terima kasih. Izin saya Mas Arif sama Pak Yuda. Terkait dengan sebelum saya menjawab tentang yang disampaikan Mas Yuda itu, mungkin nggak ada salahnya saya ulang tentang data tadi. Jadi memang di Kota Waringin Barat ini sampai dengan 2025 memang saat ini ada 832 kasus. Nah, di antaranya itu ada 69 kasus baru. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat juga bahwa Kota Waringin Barat ya saat ini memang ditemukan adanya kasus. Nah, terkait dengan informasi yang disampaikan Mas Yuda tadi itu, memang ada tercatat di data kami itu 2 orang penderita baru tahun 2025 itu ada rentang usia di 15 sampai 19 tahun. Nah, dan mereka ini kita jadikan suatu dari data ini kita membuat suatu program untuk melakukan screening. Dan alhamdulillah sejak
bulan Juli yang lalu sampai dengan terakhir bulan November kemarin itu kita sudah melakukan screening terhadap 1.592 siswa di Kota Waringin Barat yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, jadi mungkin ini sekaligus meluruskan bahwa siswa SMA sederajat, SMP sederajat, siswa di Kota Waringin Barat ini alhamdulillah masih belum ditemukan penderita HIV dan AIDS. Memang dari usia yang ada itu mereka ini kita selalu aktif melakukan screening ini ke tempat-tempat yang berisiko. Nah, dan ditemukanlah penderita HIV ini di rentang usia itu di tempat yang berisiko tersebut. Jadi bukan bagi masyarakat dan sekolah. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, terkait dengan penularan HIV ini bisa menular siapa saja. HIV ini menularnya itu tidak memandang umur. Iya, pasti. Dari bayi baru lahir sama orang dewasa bisa terkena. Gitu. Iya. Nah, proses penularannya juga kan kita ketahui itu hanya kontak cairan tubuh. Itu yang kita perlu pahamkan juga di masyarakat. Jadi cairan tubuh ini bisa melalui transfusi, ibu dan anak, dan ada kontak cairan pasien, cairan berhubungan intim, jarum suntik yang dipakai bergantian, ini. Jadi kan itu kan ada kontak melalui cairan tubuh. Tapi perlu dipahami oleh masyarakat, tidak ada penularan jarum suntik ini bila kita misalnya berjabatan tangan, baru atau berpelukan, itu tidak menularkan. Itu mungkin Mas sudah. Jadi kalau terkait dengan apakah itu dari kita hubungkan dengan narkoba dengan dari Kota Waringin Barat, sampai saat ini kita belum memiliki data terkait hal itu. Artinya murni dari hubungan cairan antar manusia kan? Iya, kontak manusia. Kontak manusia dengan cara-cara tertentu itu kan, maksudnya hubungan badan lah. Salah satunya. Nah, terus Pak, artinya kan dengan adanya hal tersebut, kita sepertinya tahu kan, kalau ditemukan satu, yang pasti satu yang kelihatan, biasanya di bawahnya masih belum kelihatan banyak lagi kan. Nah, saya juga pernah mendapat kabar bahwa banyak penderita HIV/AIDS yang hilang kontak, jadinya entah mereka tidak melaporkan diri lagi apa segala macam. Artinya, apakah tingkat mengkhawatirkannya penularan HIV/AIDS di Kabupaten Kobar ini, apakah dalam kategori rawan, sedang, atau cukup mengerikan? Ya, memang Mas Yuda ya, tadi sudah kita sampaikan dari 832 kasus tersebut itu ada sekitar 340-an kalau saya nggak salah, datanya itu yang lost contact. Adalah loss of contact, follow up. Nah, tadi yang disampaikan Mas Yuda itu bagaimana tingkat keseriusan untuk penularan, ya memang kelompok lost contact inilah yang kita khawatirkan. Kalau dia lost contact berarti kan tidak susah terdata lah, maksudnya. Bukan kalau sudah terdatanya ini susah terpantau kan? Lost contact ini berarti dia kan kriterianya itu tidak berubah teratur. Oh gitu. Nah, kalau dia ada kontaknya, dia berubah teratur, penderita HIV ya AIDS ini, kalau dia berubah teratur, virusnya tertekan, atau misalnya dia levelnya itu tidak pada batas yang bisa menularkan kepada orang lain dengan dia minum obat antiretroviral, itu dia sebenarnya nggak masalah. Kalau orang penderita AIDS sudah minum obat teratur, virusnya tertekan, dia hidupnya seperti orang normal. Untuk menularkan kepada orang lain itu ya hampir bisa dibilang itu
ya sangat minim sekali, atau bisa dibilang itu tidak menularkan kepada orang lain. Iya, Walaupun iya, dia iya. penderita HIV, Baik. tapi minum obat teratur sampai dengan tahap virusnya tertekan tidak melewati levelnya untuk Iya, bisa iya. menularkan. Itu seperti itu jadi salah satu tujuan kita sebenarnya. Berarti kalau lost kontak, mereka ini yang Jadi yang nggak berobat, nggak Tidak berobat, berobat. berarti Nah, itu kita nggak bisa virusnya berkembang. Iya, Nah, iya, itu iya. yang kita takutkan menjadi Oh gitu. penularan. Kalau penderita ini misalnya lost kontak, tapi dia mungkin lost kontak di kita, bisa jadi dia pindah dari Kota Waringin Barat, tapi nggak bisa kita hubungi dan dia berobat di tempat lain. Di tempat lain. Nah, insya Allah dia tidak ada. Tapi dia, Aman. kita, karena kita lost kontak, ini kita anggap jadi suatu yang mengkhawatirkan. Ya, Nah, salah satu ancaman gitu ya. ancaman di Kota Waringin Barat. Tapi dengan data tadi dari 830 ada 360-an kalau nggak salah itu yang lost kontak, berarti kan udah hampir 40% lebih Wah, itu yang banyak. penderita HIV Kota Waringin Barat yang tidak berobat teratur. Jadi ini yang menjadi kita khawatirkan menjadi sumber penularan terjadi di Kota Waringin Barat. Dia salah satu Pak dari mereka ini kelompok terjangkit ini yang membuat mereka yang pertama pasti ada salah satu dari mereka takut berobat. Ya, Takut berobat. Yang kedua dari mereka yang terjangkit ini apakah memang mereka ini menganggap dirinya itu sudah aku Sembuh, sudah enggak, maksudnya dia terkena penyakit Bang, terinfeksi. Jadi tiba-tiba kan dia merasa ini sudah tidak ada obatnya, harapan hidup sudah Sudah nyerah lah. sudah nyerah bahasanya. Biarlah aku seadanya hidup, Mau tapi mati-mati sama gitu kan. maksudnya kayak gitu. Jadi Pasrah lah. membuat stigma kayak gitu tuh kan kita yang ibaratnya di luar Yang nih yang di luar, sehat-sehat nih jadi takut gitu nah. Apalagi sampai kita tahu nih, misalnya si A nih, kamu kena penyakitnya nih. Jadi kita nih ibaratnya aku karena mau kawan nih kamu gitu kan. Nah jadi menurut Pian itu kayak apa Pak? Jadi harusnya kita menanggulangin yang seperti itu. itu sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, pada masyarakat luas terkait dengan AIDS dan penderita HIV ini. Itu sebenarnya perlu dukungan moral, perlu dukungan dari seluruh masyarakat. Kita jangan membuat stigma terhadap mereka. Betul. Jadi kadang salah satu penyebab penderita AIDS dan HIV ini jadi minder, malu, jadi dia nggak mau berobat atau menyembunyikan diri dari yang lain. Ujung-ujungnya kita cari juga nggak jadi lost kontak tadi, salah satu adalah stigma itu. Jadi kalau terkait dengan hal ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, penderita HIV ini nggak usah, jangan jauhi orangnya, tapi yang perlu kita jauhi adalah penyakit. Ya, kita lawan itu penyakit Kita itu kan. lawan penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Itu mungkin jadi satu pesan moral sama nantinya kepada masyarakat. Kalau kita ini kita harus saling mendukung terhadap penderita AIDS ini. Betul. Ini belum lagi kan kita berkaca juga pada di tempat kita di Kabupaten Kota Waringin Barat nih kan. Dulu masih ada satu lokalisasi walaupun itu tidak resmi kan. Iya ya. Nah, sementara kalau di sana kan masih bisa terpantau kan. Saat itu ditutup, akhirnya ya pada nyebar ke sana kemari. Lari kemana-mana. Susah terpantau dan dulu rasanya walaupun kita tergolong banyak cuma masih nggak banyak-banyak banget kan. Setelah itu ditutup, akhirnya mereka pada mandiri rupanya dan mulai mereka tidak sadar bahwa diri mereka itu tertular. Nah terus ke depan nih bagaimana nih untuk menanggulangi mereka yang bisa tempat juga kita nggak tahu di mana, dibarakan juga random kan. Penanggulangan lah intinya. Untuk ngecek manusia-manusia itu loh. Sebenarnya Kota Waringin Barat ini alhamdulillahnya kita sudah menyiapkan. Jadi kalau untuk mencegah atau penanggulangan ini, kalau untuk mengetahui dan melacak mereka ini sangat berat. Ya, betul. Sangat berat sekali dan itu hampir mustahil kita lakukan. Tetapi terkait dengan penanggulangan ini, itu yang kita lakukan adalah mulai dari pencegahannya dan pengobatannya. Alhamdulillah di Kota Waringin Barat ini kita memiliki 22 tempat konseling
VCT, namanya klinik VCT, yaitu semua puskesmas 18 dan 4 rumah sakit yang ada di Kota Waringin Barat. Itu sudah bisa. Jadi masyarakat kalau memang merasa ingin mengetahui, silakan aja ke sana, bebas dan itu gratis. Nah, untuk penanggulangan ini kita juga punya bersama-sama dengan KPA, Komisi Perlindungan Anak ini kita melakukan edukasi salah satunya ke sekolah, ke kelompok-kelompok masyarakat. Tadi yang katanya lokalisasi atau lokalisasi itu selalu rutin. Kita punya melakukan pemeriksaan, melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya sambil bukan berarti kita mendukung mereka, tapi kita sambil memahamkan mereka ini ya sudahlah. Tetapi ya kita juga melakukan screening di sana. Yang ketiga, alhamdulillah kita juga tahun 2025 ini sudah bermitra dengan beberapa komunitas, perusahaan, organisasi dari masyarakat itu sudah mulai mau dan kita ajak dan alhamdulillah terbuka. Jadi ini salah satu bentuk pencegahan yang kita gaungkan dan kedepannya juga kita sih berharap kayak Borneo ini ya kan berapa karyawannya dan ini bisa mengusulkan kalau mau screening gimana gitu ya. Bisa tuh. Kita akan dukung dengan mekanisme yang ada. Itu screeningnya cepat aja tuh Pak, bisa kedeteknya. Iya. Nah, cuma pelaksanaannya tetap kita ada privasi dan sebagainya. Dan itu yang kita lakukan juga dengan melakukan layanan mobile VCT. Kalau kita mau laksanakan ada sistem screening, ada pasif, ada aktif. Kalau yang pasif itu petugas kita menunggu. Contohnya pasif screening ini kita lakukan kepada sasaran seluruh ibu hamil. Ibu hamil di Kota Waringin Barat itu yang semuanya ibu hamil itu wajib hukumnya dilakukan screening. Ini salah satu untuk pencegahan supaya tidak ada penularan dari ibu kepada anaknya. Nah ini kan biasanya kalau mau cek PCT tersebut ke puskesmas maupun rumah sakit, kadang-kadang kan masyarakat ini malu nih. Ya. Jadi mereka paling nggak mereka harus telepon dulu kan, atau janjian dulu lewat telepon, ada nomor kontaknya nggak Pak, yang bisa jadi disampaikan ke itu masyarakat. Sangat bisa, itu nanti di PDP. Biasanya yang mau janjian seperti itu kita siapkan layanannya di klinik PDP. Itu bila udah kunjungan pertama itu sama seperti masyarakat umum. Nanti kan setelah itu akan diarahkan ke seperti di rumah saya itu ada klinik Bougainville, di puskesmas itu ada klinik-klinik dan tempat tersendiri. Artinya mereka kalau misalnya mau konsultasi itu silakan datang ke puskesmas. Silakan datang. Apa yang disampaikan? Masa nggak mungkin kan mereka, saya mau cek HIV kan? Biasanya nggak mungkin seperti itu juga. Nah, untuk mengetahui ini, untuk yang pasif tadi Pak ya, untuk yang pasif seperti itu. Tapi kalau sudah masyarakat datang aktif itu, datang saja, saya mau konsultasi, di puskesmas itu ada konsultasi, ada disiapkan untuk satu ruangan untuk konsultasi, jangan di depan. Saya mau konsultasi kesehatan. Konsultasi kesehatan ini macam-macam. Nanti setelah dari screening di depan, dari konsultasi ini, itu akan diarahkan ke mana. Oke. Jadi kesana itu konsultasi kesehatan aja gitu ya. Tidak langsung, saya mau periksa HIV. Enggak lah, nggak mungkin juga maksudnya. Iya. Nah, selain itu ada yang aktif. Kalau yang aktif itu biasanya kita laksanakan pada misalnya tempat-tempat yang tadi yang Mas Yuda sampaikan gitu. Baru di lapas, di sekolah seperti ini, baru seperti kemarin itu terakhir kami melaksanakan aktif screening itu kepada bekerja sama dengan perhubungan dan Organda di terminal Kumai. Yang beberapa hari yang lalu itu pada seluruh komunitas atau kelompok profesi driver. Kenapa ini kita lakukan? Ini kita kan berdasarkan data-data juga yang kita tidak lanjuti dari hasil pasif screening terhadap ibu hamil. Kan ada ibu hamil kita ini sudah ditemukan juga ada yang positif. Tahunya betul dari yang positif ini kadang kita melakukan namanya penyelidikan epidemiologi. Pekerjaan suaminya apa, pekerjaan dia, aktivitasnya dan sebagainya. Ya ini bukan ini. Dan
dari sana memang ada indikasi paling banyak pekerjaan suaminya yang itu dalam tanda kutip driver. Oh, Jadi kita kerja sama-sama kemarin kita lakukan ini, jadi mungkin driver adalah sebagai salah satu kelompok berisiko. Jadi bagian di kelompok berisiko itu tadi, makanya kita ada kegiatan program untuk melakukan screening terhadap kelompok-kelompok yang berisiko, supaya kalau sudah di screening sekaligus kita melaksanakan penyuluhan edukasi supaya ya yang kita sampaikan satu ya tentu selain tadi itu membentengi diri dengan agama, dengan iman, baru kita yang menyampaikan setialah pada suatu pasangan dan sampai ya pencegahan cepat terjadi. Kalau dia jauh dari rumah, itu diharapkan abstinen atau puasa, jangan lain kan, itu kita sampaikan sampai kita melaksanakan screening gitu. Jadi itu sudah bagian dari pencegahan yang kita sudah laksanakan di Ketawaring Barat. Kalau misalnya nih orang telah melakukan telah berkonsultasi, sebenarnya ada ketakutan apa di diri si pasien itu sendiri, Pak? Misalnya nih, dia padahal sudah diterima dengan aman oleh si konselingnya. Pokoknya identitas juga pasti dirahasiakan kan, lantaran menyangkut keamanan diri si yang bersangkutan juga kan. Nah, dia merasanya sepengetahuan Bapak selama ini dari data-datanya itu, si pasien itu apa yang menjadi ketakutan terbesarnya hingga kadang-kadang mereka tuh malah enggan meneruskan konsultasi dan pengobatannya lagi. Itu yang tadi kita sampaikan, itu yang disebut dengan diskriminasi. Mereka takut itu adalah diskriminasi. Banyak penderita rekan-rekan dia penderita HIV itu yang paling ketakutan mereka pertama itu adalah takut dikucilkan. Jadi dia berusaha menutup diri, nutupin ini kepada orang lain, teman, dan bisa jadi kepada keluarganya. Jadi dikucilkan atau diskriminasi, inilah sebenarnya hal yang harus kita hindari. Oleh siapa yang mengucilkan, otomatis kan kelompoknya, masyarakat. Orang-orangnya. Salah satu upaya kita adalah menghilangkan diskriminasi. Sebenarnya Mas Yuda, itu 3 tujuan pengobatan HIV ini sebenarnya adalah yang pertama zero new infection atau tidak ada infeksi baru nanti 2030. Itu target kita 2030 tidak ada infeksi baru. Nah, untuk di Ketawaring Barat ini masih belum bisa, karena tadi sudah kita sampaikan tahun 2025 ini kita masih menemukan 69 penderita baru. Tapi apakah mereka ini orang yang terinfeksi baru berapa, kita belum bisa memastikan. Karena tadi masih sudah sampaikan fenomena gunung es yang ketemu ini segini, belum tentu dia ini sudah positif tapi belum ketemu aja. Masih banyak di bawahnya kan. Diharapkan yang sudah ketemu ini itu kita langsung tangani, obati. Setelah kita obati dan tadi virusnya tertekan, jadi dia tidak menularkan lagi kepada orang lain termasuk. Jadi kalau ini sudah kita kerjakan dan orang yang sudah kita temukan semua, baru ini kita harapkan 2030 tidak ada infeksi baru. Nah, yang kedua itu tidak ada kasus kematian, zero death karena HIV dan AIDS. Sementara ini Pak? Untuk Ketawaring Barat 2025 ini ada 50 kematian. Dari 892 itu 50 meninggal. 8 sudah meninggal di 2025. Jadi untuk ini nanti juga kenapa ini meninggal ya? Mungkin tadi karena berobat yang teratur dan satu yang kedua imunnya sudah lemah karena penderita HIV ini kan yang dia menyerang sistem imun. Sistem imunnya yang diserang, dia menjadi lemah. Jadi diare untuk orang normal kalau penderita AIDS dapat diare berlipat-lipat kan? Berlipat-lipat, jadi dia bisa dehidrasi cepat dan meninggal karena itu. Jadi kalau dia sudah minum obat teratur, virusnya tidak tekan, dia minum vitamin dari aktivitas cukup, dia itu tidak jadi kuat seperti orang normal kualitasnya, jadi diharapkan tidak meninggal karena AIDS-nya.
Dan Iya. yang ketiga itulah target kita adalah tidak ada diskriminasi atau zero discrimination. Iya. Pada kenyataannya, Kenyataannya ya kami masih ya sekarang kalau tanya itu kita sendiri masih kalau ada lihat atau kita tahu orang HIV gimana sifat kita masih mau berteman masih atau tidak. Nah, itu kan kenyataannya dan itu juga bisa terlihat dari kasus loss of follow up yang 360 itu. Iya. Salah satu Betul, penyebabnya betul. dia loss follow up ini adalah diskriminasi. Diskriminasi. Kenapa? Kita sudah siapkan fasilitasnya, kita siapkan obatnya, kita siapkan pendampingnya, yang selama ini minum obat, tapi tiba-tiba kok menghilang. oh Iya. Bisa jadi beda karena mungkin ada temennya di ini, apakah dia benar mendapatkan diskriminasi atau tidak, itu yang mau kita hilangkan supaya mereka itu mau kembali minum obat dan ini tidak mengurangi resiko penularannya. Itu Mas Yuda. Oke. Ya harapannya semoga 2030 Ya. ini bisa tercapai, karena kondisi seperti ini ya secara pribadi ya cukup bikin miris juga kan. Iya, kita kan takut juga, Bang. Meskipun nih kita nih ya kategori masih orang-orang baik lah. Ya makanya kan intinya kalau mau melakukan sesuatu tuh mikir dulu lah, pasti Iya. ada resikonya apa kan. Oke kawan-kawan, nanti kalau misalnya ada di antara kawan-kawan yang menemukan ya keluarganya atau siapapun, tolonglah terima mereka dengan baik. Kalau bisa arahkan Untuk berobat. untuk berobat. Iya. Karena kalau dengan pengawasan keluarga, teman segala macam, artinya kan bisa mengurangi penularan HIV, paling nggak mengurangi tingkat kekuatan penyakitnya itu diri Iya. si pasien sendiri. Yang pastinya tuh kita, juga bisa menjaga agar si pasien tersebut tidak menularkan kepada orang yang lain. Lantas ada yang mengingatkan kan? yang pasti itu Bang, kita bantu support Ya. si yang terinfeksi tadi kan. Jangan sampai kita tahu nih, misalnya si A terinfeksi, kita bantu-bantu, kamu ini kena HIV, jauh-jauh sana. Itulah yang kadang-kadang masih. Memang itu Mas Arif gitu. Jadi sebenarnya peran kita sendiri, pemerintah maupun media ini sebagai bentuk bagian dari peran kita diharapkan sih berkolaborasi menyampaikan hal-hal yang benar Betul. tentang HIV ini seperti apa. HIV ini sebenarnya memang sampai saat ini belum ditemukan obat yang membunuh virusnya secara tuntas. Tapi HIV ini sebenarnya sudah ditemukan obatnya dengan mengkonsumsi antiretroviral secara rutin dan teratur sesuai dengan dosis yang ada indikasi yang ditentukan oleh dokternya. Itu virus HIV-nya bisa ditekan. Jumlahnya, virulensinya atau keganasannya bisa ditekan sampai di bawah level tertentu. Kalau sudah di bawah level tertentu, dan kita selalu yang berubah itu kita selalu cek kok dengan viral load nama pemeriksaan itu gratis tahu. Bila sudah mencapai tertentu, dia tadi itu tujuan pengobatan kita itu zero infection walaupun HIV-nya ada bisa berubah, kalau berobat teratur dia tidak menularkan. Jadi tidak bisa disembuhkan, tapi bila yang minum obat teratur dia bisa tidak menularkan, walaupun kepada istrinya sama sekali. Artinya cuma pasif aja di dalam tuh. Baik itu ibu hamil yang sudah positif HIV itu bisa tidak menularkan kepada bayinya bisa tidak tertular. Karena dia rajin. Selama ibu hamilnya ini minum obat teratur. Itu tujuan. Intinya rajin minum obat aja. Ya. Iya. Jangan kabur lah. Jangan kabur dan mempasrahkan diri bahwa menganggap diri dia itu udah, kan kadang-kadang secara pribadi, waduh aku sudah rusak segala macam, biarlah mati seperti itu kan. Ya intinya kalau gitu mati sendiri deh Bang. Putus asa. Maksudnya dia kalau kayak gitu mati sendiri aman. Kalau jadinya aku sudah terinfeksi, aku harus keinfeksikan kalian semua. Nah, itu kayak apa? Itu melanggar hukum. Itu melanggar hukum, ada undang-undang. Makanya kita harus kasih edukasi kan, kasih pengertian hubungannya. Yang pasti kita support. Berobat lah. Ya berobat, tolong berobat yang rutin. Kita sama-sama menjaga supaya tidak terinfeksi lagi anak cucu kita ke belakang ini. Itu salah satunya Pak. Sebelum kita tutup nih ya, tolong kasih pesan-pesan untuk masyarakat luas tentang HIV dan apapun itu penyakit
yang mematikan ini supaya orang-orang kita di sekeliling tetap aman, tetap sehat, kita bisa hidup lebih lama. Jadi ini kalau disuruh menyampaikan pesan-pesan ini sebenarnya banyak, tapi pada prinsipnya Iya. yang saya sih menyampaikan itu kepada masyarakat ini jangan takut untuk melakukan tes HIV. Iya, oke. Yang pertama, kenapa? Program kita juga ada untuk screening. Diharapkan target pemerintah itu 2030 nanti itu 95% masyarakat kita ini sadar dan tahu statusnya. Dan inilah program pemerintah ini aktif screening dan pasif screening. Cuma memang karena keterbatasan, pasif screening masih pada ibu hamil dan aktif screening pada kelompok yang dianggap beresiko. Nah, jadi kelompok masyarakat lain itu boleh datang aja ke puskesmas untuk bila pengen mengetahui statusnya. Oke. Kita tidak sampaikan ini, belum buka untuk semua masyarakat karena keterbatasan yang kita miliki. Termasuk alat untuk deteksi rapidnya. Tapi bila memang mengajukan tadi itu bisa aja Mas, jangan takut kalau tadi kami mau screening lah, kalau ini ada scan itu silahkan, dan ini insya Allah kita akan masukkan di target-target. Iya, berikutnya. Karena kita ada yang bermintaan baru kita. Jadi jangan takut untuk tes, karena tes itu sendiri kan merupakan suatu pintu masuk untuk kita mengetahui. Kalau kita sudah tahu, nah kita tahu langkah apa berikutnya. Karena program yang berikutnya itu adalah diharapkan 95% masyarakat yang sudah tahu statusnya dan dia terinfeksi HIV itu silakan atau dapat mengakses pengobatan. Kemana dia berobat? Jangan saya yang ngarahkan. Kalau saya yang ngarahkan nanti misalnya Mas Yuda nih, udah tahu statusnya, Mas Yuda berobat ke Arsen aja, ya saya tahu berarti. Jadi termasuk saya sendiri, saya nggak tahu siapa yang penderita ini, tapi saya cuma tahu berapa jumlah data ya. Nah, tapi Kota Waringin Barat itu ya kita sampaikan alhamdulillah kita sudah punya 22 tempat, yaitu seluruh puskesmas dan 4 rumah sakit di Kota Waringin Barat sudah mampu untuk melakukan tes dan mampu untuk memberikan konseling. Termasuk berobat itu tadi ya? Nah, kalau untuk pengobatan kita masih ada 12. Oh ya, 12. Ya, betul-betul. Nah, jadi kalau dari tes, konseling, kalau positif, ya kita jangan, kalau bisa bebas aja Mas Yuda sama Mas Arif. Jadi kita tesnya ke Puskesmas X, nanti berobatnya kalau nggak mau ke Puskesmas X, nggak masalah. Nah, kita juga siapkan tempat untuk berobat. Yang di Kota Waringin Barat sudah punya 12 fasilitas yang mampu memberikan pengobatan. Di mana-mana aja. Nanti kalau fasilitas pengobatan itu ada di Puskesmas Kumai, Puskesmas Semanggang, Puskesmas Sungai Rangit, Puskesmas Mandirejo, itu ada di Rumah Sakit Harapan Insani, Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Oh maaf, kalau untuk pengobatan baru 6 yang positif, 6 tempat. Nah, tapi ini kita siapkan 6 lagi tahun 2026 ini awal kita lagi siapkan 6 jadi 12. Iya, jadi 12 ya, oke. Mudah-mudahan kita akan tingkatkan terus jadi masalah bebas mau berobat. Tapi kalau untuk itu ada semua puskesmas. Semua puskesmas sudah bisa. Iya. Nah, langkah yang ketiga memang itu program kita yang kita kerjakan tadi itu 90% masyarakat tahu status, yang sudah tahu statusnya 90% bisa mengakses pengobatan. Nah ini, dan yang mengakses pengobatan ini diharapkan 95% itu berhasil dengan viral load yang bisa ditekan, jadi tidak menularkan kepada orang lain. Nah inilah dengan cara ini tadi itu, ayo lakukan tes dulu. Iya, tes dulu. Tes dulu supaya berani. Dan kedua itu pesannya kepada masyarakat ini, kita jauhi stigma. Karena stigma inilah yang membuat masyarakat kita ini jadi nggak mau periksa. Ya kalau tahu itu udah daripada saya beli periksa, baik dia katakan saya nggak usah periksa, jadi nggak mau. Jadi jauhi stigma. Kalau HIV ini sebenarnya jangan jauhi orangnya. Iya. Perilaku yang menular, membuat itu. Dan jauhi penyakit dan perilakunya. Jadi terkait dengan perilaku itu
informasi mungkin ini HIV ini untuk meluruskan sebenarnya hal-hal yang kita lakukan sehari-hari bila tidak terjadi pertukaran cairan tubuh tadi itu ya Tidak bakal menular. tertular. Itu informasi pada masyarakat. Jadi kalau kita bersalaman, ada penderita HIV ngobrol kayak di batu, itu nggak Aman gitu ya, aman. Oke. berpelukan misalnya kalau ini itu aman. Sebagai bukti ya sebenarnya kita ini bisa hidup berdampingan dengan mereka. Jadi hidup suami istri apakah bisa tidak menular? Bisa. Tadi yang ketiga yang perlu disampaikan itu satu, kita kalau bisa apalagi kita mengetahui ada soulmate atau itu keluarga teman itu nggak usah saling mendukung. Iya. Jadi tadi itu dari kita sebutkan berkali-kali ayat itu bukan menjauhi orangnya tapi menjauhi penyakitnya. Betul. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan itu HIV ini kan bukan soal takut atau malu, tapi ini adalah untuk berani. Iya. Berani Iya. untuk tahu, berani untuk peduli, ya. Kalau kita sudah berani, kita tes, ada saling mendukung, yang istimewa, insya Allah kedepannya kita bisa berdamai dan berdampingan dengan penderita HIV tanpa harus takut tertular. Tertular itu menularkan. Ya, oke. Terima kasih informasi yang sangat Terima kasih ya, banyak Pak sudah dari hadir di Pandai Warung yang bukan warung lagi sebenarnya yang sudah memberikan banyak informasi ke masyarakat semua bahwa intinya kita jangan sampai mengucilkan lah orang-orang yang terinfeksi itu tadi. Karena Kita support, kita ajak dia, bahkan kita ajak berobat deh Bang. ya, Kita bawa ke tempat berobat itu tadi, kita tes, kita ajak berobat terus-menerus, termasuk kameramen kita di belakang nih, kali ini harus dites semua. Oke. Alhamdulillah podcast ini berjalan dengan lancar lah, alhamdulillah. Nah, kawan-kawan, sudah rasanya udah berapa puluh menit sudah nih. Pokoknya intinya kelewatan kita. subscribe, follow, like, comment, share media sosial kita semua, sebarkan informasi yang sudah kita sampaikan, jangan sampai putus di kalian. Oke, Ulun Arif Gim. Yuda Meng. Siap, saya John Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.